Saya nonton itu Panji. Kalau Panji kena, saya juga kena. Iya, tapi nekat itu Panji. Lu ngapain bawa-bawa Gibran? Loh, kenapa tidak? Kan dia nggak ngantuk. Gini. Gini deh, di antara semua objek yang gue sebut, siapa yang secara terbuka bilang, iya gue marah? Nggak ada. Pas gue nonton, terbaiknya harus dikasih di kepala dia nih King stand up comedy. Tapi sembari di borgol. Thank you. Ini serius banget setnya deh. Nggak bisa kaki di atas saya gini. Hah? Emang biasanya nggak gitu? Anda siapa yang ngajak-ngajak saya ngobrol ya? belum disebut namanya. Emang udah roll? Udahlah kita mah natural aja. Acara apa sih serius-serius? Sorry. Lah acara lu nggak serius aja jadi serius nasional tuh. Iya kan? Mens Rea ya. Betul. Tapi mau pulang anjay. Gue tuh udah nungguin. Bilang nih baju nih pasti ada aja kelakuannya. Pas abis Mens Rea, cabut doi ini ke Amerika. Gue udah ngitung tuh. Kok cabut? Lah, itu menurut keyakinan saya. Iya kan? Gue lihat tuh episode Udah tuh. yang ada Ahok di sini. Iya. Saya nonton itu Panji. Kalau Panji kena, saya juga kena. Iya. Tapi nekat itu Panji. Iya. Begitu gue lihat di pesawatnya, pulang nih ke Indo. Gue bilang, ya kan? Hadir doi. Yoi, dipanggil Densu masa nggak merapat gitu. Bukan dipanggil gua, harusnya lu merapat, panggil polisi. Tapi lu udah denger laporan lu ada berapa jumlahnya? 10 katanya. 10 totalnya? 10 Coba, katanya. ada apa aja? Gue lupa apa aja, tapi ada yang karena katanya menyinggung fisik Wapres Gibran. Iya. Terus ada sejumlah yang penistaan agama. Iya. Ada sejumlah penistaan agama. Itu sholat tuh, urusannya sama sholat. Dari organisasi. Betul. NU. Yang mengaku mewakili NU dan Muhammadiyah. Gue lupa siapa aja. Banyak deh pokoknya tuh. Gabungan tuh. Iya. Pusing nggak? Kaget sih sejujurnya. Kenapa lu bisa kaget? Ya karena gue kan memantau betapa riuhnya nih. Iya. Maksud gue ini kan cuma bercandaan, ini kan komedi jelas lah. Orang mau nggak bisa ngeles komedi lu lah. Orang bayar untuk nonton kok, itu jelas pertunjukan komedi itu. Tapi masa lu nggak perhitungkan dari awal lu ngerancang nih ya, seorang Panji nih. Gue kenal lu lama nih ya, iya kan? Lu kan gila, bro. Gua kenal, lu nggak tahu, gua kenal Densu dari dia catwalk. Keren. Gue kenal dia dari dia broadcaster. Nah. Lanjut ke kena deh. Iya. Kasih gocap lagi doang. Gua Iya kan? nonton di Gor Citra Arena dia bertanding. Yoi. Gua minta tanda tangan, ditepas tangan gua. Lalu haters gua? Mana ada Lu haters gua, cuy. Gimana ceritanya gua ngebelain? Gua dari zaman masih Hatex namanya. Lu Hatex, Panasya, Indosintek, Garuda. Nih gue kasih tahu. Lu kan Prawira. lu kan Bandung banget. Iya. Gue kan Jakarta waktu itu. Iya, tapi kan lu udah masuk klub gue. Iya setelah. Sebelumnya kan sampean kan teriakannya kan nyaring di telinga saya. Ya kan siapa punya musuh. Ketika Anda sudah bergabung ya temen dong. Iya. Sama kayak Mens Rea-nya dia. Loh, kenapa Mens Rea gue? Menyerang. Mana ada menyerang sih? Mens Rea kan artinya niat jahat. Betul. Nah, iya. berarti Anda punya niat jahat. Oh enggak, posternya Anda lihat baik-baik. Apa coba poster? Ada labelnya, dijamin tanpa. Bahkan diulang-ulang, dijamin tanpa, dijamin tanpa, dijamin tanpa, dijamin tanpa. Mens Rea. Oh, dijamin tanpa niat jahat. Betul, karena cuma komedi. Jadi komedi. Betul. Cuma jadi kontroversi. Betul. Kita mundur ke belakang. Yes. Awalnya kenapa lu bikin nama lu bukan. Nih, kan boleh dong tipis-tipis. Masa tersinggung lagi orang bicara kayak gini? Gue bicara politik tersinggung, gue bicara begini tersinggung. Gue gak tersinggung. Gue ya biasa. Gue mau nanya sama lu. Iya, men. Kenapa Mens Rea? Itu dulu deh. Banyak yang nanya itu soalnya. Kenapa Mens Rea? Gue tuh selalu suka istilah-istilah. Oke. Sebelumnya namanya komoidomenoi. Iya, itu gue tahu. Terus tuh. keadaan kahar. Iya. Gue tuh suka istilah-istilah. Bahkan nanti spesial berikutnya juga gue dapat sebuah istilah yang menarik. Kayaknya lucu jadi judul. Nah, Apa namanya? nanti. Belum boleh. Belum Ya? waktunya deh. Oke, lanjut. Nah, mens rea itu artinya niat jahat. Jadi Niat jahat. sebenarnya intinya adalah dalam sebuah kasus mesti dicek dulu ini orang ada niat jahatnya atau tidak. Terus gua memang berniat untuk bikin sebuah materi, sebuah pertunjukan stand up yang banyak ngebahas politik. Iya. Yang gue ajak adalah orang tuh ketika di politik tuh mesti ngelihat, jangan cuma lihat ujungnya, lihat niatnya. Ini niat baik atau niat jahat. Jadi itulah kenapa gue bikin pertunjukan seperti ini. Makanya pakai namanya Mens Rea. Oke, tapi kan lu pasti kan sebelum lu rancang itu, lu kan pasti udah diskusi nih, pasti ada tim. Nggak ada.
Lu nggak ada tim diskusi gitu. Body. Nggak. Pokoknya kalau karya gue sendiri. Nah ini kan sangat hak prerogatif. nih, misalnya gue materi nih. Nah, gue ada main nih, gue main terus dicatat kan segala macam. Pasti kan ada nih yang ngelihat ya pasti. Gue tanya pasti, menurut lu aman nggak? Aman nggak gini? Lu ada begitu nggak? Gue udah berhenti mikirin apakah ini aman atau tidak, apakah ini menyinggung atau tidak sejak kasus kucing. Tahu nggak? Gue pernah bikin masyarakat Indonesia tersinggung karena joke soal kucing. Sejak joke kucing itu, yang datang dari sebuah pertunjukan yang didesain untuk aman, ternyata tetap kasus, gue udah berhenti deh. Yang penting gue tahu niatnya nggak buruk aja. Jadi gue ngomong apapun yang gue mau. Nanti kalau ada apa-apa, gue siap untuk berdialog. Sampai dengan detik ini, itulah cara gue dalam berkarya. Gue nggak pernah terlalu nanya banyak orang, nggak perlu konsultasi sama pihak lain. Pokoknya menurut gue ini lucu, ini layak untuk dipertontonkan dan tidak datang dari tempat yang jahat, gue bawain. Tapi lu udah feeling nggak? Wah ini bakal jadi gede nih kontroversi nih. Kalau jadi rame, iya. Feeling? Udah. Apanya? Coba lu ngeliatnya ya, dari karena mana? kan semuanya gue bahas di situ. Iya sih. Kalau lu perhatiin, ya pertama gue nggak gitu nyaman dengan yang, wah kalau di negara Konoha, atau kalau di negeri Wakanda nih, gitu. Gue nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, kan kalau menyebut Indonesia, nyebut Indonesia aja. Biar aman dari delik. Betul. Tapi itu juga menggambarkan bahwa Indonesia kita ada yang salah kan. Kalau lu nggak bisa ngomong secara terbuka Indonesia, sehingga lu harus ganti dengan Konoha dan ganti dengan Wakanda, ada yang salah dengan kebebasan berpendapat. Jadi gue nggak suka dengan status quo itu. Jadi gue ngomong apa adanya aja. Nama pun gue sebut semua di situ. Jadi gue tahu pasti akan ada yang rame gitu. Tapi skala keramaiannya itu gue nggak kepikiran sampai sekarang. Masa TV berhari-hari, berminggu-minggu ngomongin mensreya? Masih iya. Masa sih? Rakyat berbicara masih tuh. Acaranya Aiman. Ratingnya bagus soalnya, Man. Terusin aja, Man. Gue mantap aja nggak apa-apa. Yang menang tuh yang ada di apa namanya tuh screen yang di belakang iklan-iklan menang semua itu. Rakyat sampai masuk ke YouTube itu gila. Keren. Cair terus. Cuman ini ada satu hal yang gue pengen, menurut gue ya. Ini Panji sedang berpolitik, berstrategi, atau dia memang pinter banget ya? Karena dia mengulang-ulang istilah menurut keyakinan saya. Betul. Menurut keyakinan saya, dibahas juga sama Pak Ahok di sini. Betul. Gue cek ChatGPT, wah. Kalau menurut keyakinan saya, apakah bisa terhindar dari delik pidana? Nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya. Nah, coba lu jelasin sama gue, apa maknanya tuh? Karena semua orang punya hak atas keyakinannya sendiri. Itu betul. Sekarang gini. Kan tiap orang agamanya beda-beda. Betul. Keyakinannya beda-beda. Betul. Apa iya kita mau mempermasalahkan itu? Kan keyakinan orang masing-masing. Kalau gue meyakini Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan gue dan gue meyakini itu adalah satu-satunya Tuhan. Apakah gue harus mempermasalahkan keyakinan orang lain? Yang berbeda. Iya, itu kan ranah pribadi masing-masing. Betul. Nah, sehingga kalau gue menurut keyakinan gue ini adalah daun kelor, lu mau ngomong apa? Kan menurut keyakinan gue. Tapi kan bisa kita uji kalau itu ada kesalahan di situ. Betul. Bahwa itu salah, tapi kan ini menurut keyakinan gue. Keyakinan gue adalah pribadinya gue. Kalau misalnya keyakinan setiap orang jadi permasalahkan, waduh, nggak habis-habis. Keyakinan gua Adele lebih baik daripada Agnes Monica. Bisa jadi kasus nih. Hanya karena keyakinan itu. Keyakinan gua brand ini lebih baik dari brand itu. Masa mau dikasusin? Tapi kalau misalnya berbicaranya spesifik kepada satu substansi misalnya, menurut keyakinan gua si Onat pakai gaji tuh, kan nuduh. Iya. Ya bilang aja enggak. Menurut keyakinan gue enggak, kata Onat. Menurut keyakinan dia enggak. Tapi kalau misalnya di publik kan mencemarkan nama baik Onat. Dia ngerasa kayak, wah lu nyebarin nama baik gue, lu Panji lu. Sekarang gini, gue ngomong sama lu. Menurut keyakinan gue, lu gendut. Terus respon lu apa? Tergantung nih. Gue bermainnya tergantung. Ini kan bermain. Anggaplah lu mewakili masyarakat umum lah. Lu nggak ngerasa gendut kan? Enggak. Agak. Sekarang agak. Sekarang lagi agak. Iya. Tapi gendut atau tidak itu opini lah ya. Opini. Yang fakta adalah berapa kilonya. Nah, oke. Ketika gue bilang lu gendut, lu punya pilihan. Lu mau marah atau tidak. Kalau lu tahu kebenarannya, sebenarnya nggak perlu marah kan? Tergantung. Tergantung apa? Kepentingan gua. Oke, silakan lanjut. Misalnya lu ada brand, lu kebetulan lagi kerja untuk brand pengurus. Misalnya. Oke, jadi respon lu apa? Ya gua riding the wave. Bisa dong. Bisa gua counter, bisa gua menerima. Betul. Gitu kan? Iya. Nah, ini untuk orang pinter. Betul. Tapi
tamatlah sudah. Ya. Nah, kalau tidak, terusin. ya dia akan ikutin yang menurut pemikiran dia aja, gitu kan. Misalnya gue nih nggak suka sama Panji, menurut gue mukanya Panji gue nggak suka, menurut keyakinan saya, ya gue ngerasa omongan lu tuh menyinggung. Nah, ya gue berpendapat bahwa gue kontra lu gitu. Yang akhirnya timbul lah di sosial media seperti itu. Oke. Tapi bahkan dalam pembicaraan ini tak terpikir oleh lu untuk melaporkan gue ke polisi atas keyakinan gue kan? Tergantung. Lu nih, gue lagi ngomongin lu. Gua ya? Iya. Oh, gua? Lu enggak. Nggak ada kepentingan? Iya. Nggak ada kepentingan? Betul. Berarti sebenarnya urusan mengkasuskan gua bukan urusan keyakinan gua, tapi urusan kepentingan yang laporin gua. Iya, tapi kan kepentingan kan ada dua. Apakah kepentingan itu memiliki mens rea atau dia tidak memiliki mens rea? Betul. Kembali lagi di situ kan? Oke, tapi kan ujung-ujungnya gua sudah dilaporkan. Terlepas dari yang laporinnya punya niat jahat atau tidak, tapi udah bawa-bawa ke kasus hukum. Nah, ini yang menurut gua bahaya. Masa keyakinan dibawa ke kasus hukum itu yang bahaya. Kalau apa-apa terjadi sama gua karena keyakinan gua, suramlah Indonesia di masa depan. Keyakinan setiap orang kemudian dikasusin. Tapi kan gue juga setuju nih, Ji. Ini gue lagi ya. Ceritanya gue kontra lu nih, biar fair ya, biar kita uji. Gue jangan pro, nggak boleh. Karena kalau pronya gue nih ya, nih gue jujur ya, pas gue nonton, kan nih orang gue bilang terbaik. Ini harus dikasih satu-satu di kepala dia nih, King. King stand up comedy. Tapi sembari di borgol. Lucu banget. Iya kan? Ada mahkota. Di sini mahkota, di sini borgol. Jadi lucu banget. Jadi ada dua gitu. Ini muncul nih posternya nih. Ada poster-posternya Panji di sini, ada di sini, lucu banget. Kalau gue sih gue kasih lu throne-nya, tapi tetap di borgol. Karena menurut gue ada beberapa hal gue juga gak setuju. Pertama, ngapain lu bawa-bawa Babe Cabita? Kenapa Babe Cabita? Udah meninggal beliau. Istrinya nggak masalah, keluarganya masalah. Tahu nggak ada orang-orang yang mau ngajak teman-temannya Babe marah atas nama Babe. Tapi temannya Babe nggak marah. Istrinya Babe nggak marah. Kenapa jadi masalah? Lagi pula, emang apa yang jelek dari Babe yang gua angkat? Emang ada masalah dengan ngomong orang meninggal? Menurut tuh orang udah meninggal nggak boleh diomongin? Boleh yang baik-baik. Boleh yang baik-baik. Berarti sejarah nggak boleh melaporkan soal apa yang terjadi di masa lalu sama orang yang udah meninggal. Misalnya korupsi Soeharto misalnya, atau boleh dong. Itu kalau bicara tentang konteks tertentu ya. Iya. Berarti sekarang lu sudah memperbaiki omongan lu. Orang meninggal bisa dibahas. Bisa. Termasuk bisa dibahas jeleknya. Bisa, tergantung konteks. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah gua ngebahas jeleknya Babe Cabita? Enggak sih. Ya udah, terus tapi kayak ngeledek. Ngeledek. Gua mengangkat karya dia. Lu tau yang hia-hia itu nggak? Iya. Itu kan emang gimmick kreatifnya dia. Iya. Itu menandakan gue tahu karya kreatifnya dia. Gue suka karya kreatifnya. Makanya gue masukin ke situ. Tapi kan orang bisa ngelihat gini, wah dia bangkit gara-gara urusan duit nih. Itu keyakinan dia. Oke. Gue nggak mau ganggu. Oke. Menurut keyakinan gue mau ngangkat karyanya Babe Cabita. POV lu itu. Betul. Oke, jelas ya, jelas. POV-nya Panji di situ. Sekarang lu setuju nggak sama gue? Enggak. Kenapa nggak setuju? Gue tetap nggak mau Babe dibawa. Kenapa nggak mau? Emang gue penghina? Enggak sih. Lah terus kenapa lu nggak mau? Ya udah meninggal. Udah bro. Udah kan enak kan. Ya tapi udah benang satu nih gue. Agak apa lagi? Agak oke. Nah yang kedua, ini menurut gua, lu ngapain bawa-bawa Gibran? Loh kenapa tidak? Kan dia nggak ngantuk. Gini. Ngantuk. Itu kan udah diklarifikasi. Dia nggak ngantuk. Tapi Tompi udah menjelaskan bahwa itu adalah semua gejala dalam wajah dan lu nggak boleh nge-framing orang tuh ngantuk. Ini gue tanya dulu. Iya. Gue tanya dulu. Iya nggak boleh dong, Pak. Gue tanya dulu. Iya lu nggak boleh. Dan lu revisi lagi kata-kata lu. Oh salah. Lucu banget. Nggak gini. Lu nggak setuju kenapa gue nyebut nyebut Gibran? Ini netizen nggak setuju. Mereka ngerasa Gibran itu kan memang begitu mukanya. Kok lu ngina fisik dia? Sekarang gue tanya. Lu pernah ngantuk nggak? Pernah? Tim lu pernah ngantuk nggak? Pernah. Pak Gibran pernah ngantuk? Pernah, tapi nggak tahu kapan dia ngantuk, kapan enggak. Yang gue omongin berarti yang lagi ngantuk. Yang pas lagi ngantuk? Iya. Selesai nggak urusan? Salah di mana? Oke. Cuman dua. Ini dua, netizen 0, dia 2 deh. Iya kan? Oke. Nah sekarang, kenapa lu pilih kasih dalam masalah itu? Apa tuh? Maksudnya pilih kasih? Gibran lu bilang ngantuk, Anies lu bilang manis. Jadi sekarang gini, gue bilang,
Oke. Ganjar gantengnya, Anies manisnya, Prabowo gemoynya. Gemoy ya. Oke. Iya. Tiga-tiganya hinaan bukan? Oke sih. Oke semuanya kan? Sekarang gue tanya Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuknya hinaan bukan? Ya bisa jadi hinaan lah. Loh kok bisa? Sejak Yang lain kapan? manis-manis loh, gemoy lucu. Anis manis. Iya. Ganjar ganteng. Oke. Itu kan kalau KBBI itu positif ya? Ngantuk negatif menurut lo? Ya tergantung konteks. Konteks berarti? Konteks. Oke, sekarang Oke. konteks kenapa Panji pakai ngantuk? Eh, Karena ini acara komedi Denny Sumargo. Iya, iya. Orang bayar tiket untuk nonton sebuah acara lawak. Dalam komedi ada rule of three. Lurus, 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 patah. Iya. Lurus, iya. lurus, patah. Gue bikin rule of four. Punch. Lurus, 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 patah. Emang teori komedinya seperti itu. Tapi apakah gue menyebut Gibran sama dengan menghina? Enggak. Emang Gibran gak pernah ngantuk? Iya. Pasti pernah ngantuk. Dan jangankan gue, Wakil Presiden Republik Indonesia kita, Gibran Raka Buming Raka, pernah ngupload foto ngantuknya jadi profile picture. Salah gue di mana? Iya, iya. Dia sendiri juga mengontenkan hal itu dengan santai gitu Di depan kan. umum. Iya, cuma kan pendukungnya tidak terima Iya, gitu kan. tapi kan ini kan nggak ada urusan sama gue sama pendukungnya. Pendukungnya Iya. boleh punya pendapat, gue punya pendapat. Menurut gua, pendukungnya itu punya hayalan di kepalanya, terus marah atas hayalannya. Apa itu hayalan? Dia bilang gue menghina, gue nggak ngerasa menghina. Dia bilang gue menghina Gibran. Pak Gibran nggak merasa terhina. Pak Gibran nggak merasa terhina. Gue nggak merasa menghina. Dia punya hayalan gue menghina, lalu dia marah atas hayalannya sendiri. Itu yang terjadi. Tapi kenapa Gibran lu jadikan punchline? Lah nggak apa-apa, kenapa nggak boleh? Kalau gue dijadiin punchline gue nggak terima bisa aja dong. Ya kalau Gibran nggak terima, dia ngomong sama gue. Tapi Gibran terima nggak? Ya dia nggak ada pilihan yang terbaik adalah dia harus terima. Ya udah berarti aman. Oke. Tapi gue waktu itu pernah bikin pernyataan di mana ya? Kayaknya di majalah Tempo ya. Gue bilang Wapres Gibran ini justru adalah Wapres yang tepat untuk generasi sekarang. Kayaknya dia Wapres pertama dari milenial nggak sih? Iya. Ya kan? Artinya di antara semua wakil presiden Indonesia yang pernah ada dari zamannya ada Malik sampai Kiai Haji Maruf Amin, dia adalah justru wakil presiden yang tepat yang mengerti pop culture. Iya. Jadi itu, ya. emang harusnya Gibran yang nyontohin kepada Indonesia bahwa ada bagian dari pop culture namanya stand up comedy, dan stand up comedy itu baik-baik aja, aman-aman aja. Makanya dia bikin pernyataan sama Coki sama Muslim. Udah paling benar itu. Sehingga no issue. Dia ngerti itu komedi, menurut dia itu lucu, beliau nonton. Menurut gue juga gue cuma melucu, nggak ada niat jahat, nggak punya mensrea. Oke. End of discussion. Sisanya kalau merame, ya silahkan aja. Oke. Jadi kepada pihak-pihak yang bersangkutan itu clear lah ya jatuhnya. Babe tadi udah clear ya kan? Gibran udah. Satu lagi? Sholat. Nggak ada satu lagi, masih banyak sholat. Oke. Kenapa lau bawa-bawa sholat? Karena gue Muslim dan sholat adalah bagian dari keseharian gue sebagai umat Muslim. Iya, tapi jadinya kenapa dibicarain? Gue nggak ngebicarain sholat. Coba jelasin Oke. POV-nya. Joke-nya adalah bahwa, dan ini ada banyak orang yang lebih ahli di agama yang bisa menjelaskan bahwa di agama pun diajarkan jangan berhati-hatilah sama orang yang sholat. Tapi ini gue takut salah. Nanti cari referensinya. Aman aja ya. Cari referensinya. Iya. Bahwa di Islam pun oleh banyak guru agama dan banyak guru agama yang muncul, banyak ulama yang muncul bahwa hati-hatilah sama orang yang sholatnya dipakai untuk dipertontonkan. Dan sementara di Indonesia salah satu permasalahan yang pengen kita perbaikin adalah bahwa lu punya alasan yang menyeluruh, yang lengkap ketika lu milih seorang pemimpin, yaitu presiden, yaitu wakil presiden, yaitu menteri, menteri yang milih presiden, gubernur, bupati, dan segala macam. Makanya ada pertanyaan sebenarnya di kalimat itu. Emang nggak boleh milih orang berdasarkan ibadahnya? Boleh. Boleh. Tapi jangan itu saja. Oke. Sholatnya? Ya udah benar itu. Kan sholat. Yang sholatnya jadi bercandaan itu. Enggak, di mana bercandanya? Kan gue bilang bahwa orang jangan cuman, ini kan, jadi di joke itu ada setup, ada punchline. Punchline-nya itu bagian patahnya, bagian lucunya. Setupnya adalah jangan milih orang berdasarkan sholatnya bolong-bolong. Iya, itu setup ya. Nah, punchline-nya nih, yang sholatnya nih. Yang mana? Itu yang orang pada sholat gitu-gitu. Oke, tapi nggak nyampe sholat. Gue mengajak orang sholat. Iya. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu. kita sedang mengalami turbulensi. Iya. Mari kita rapatkan saf. Saf. Mari kita sholat safar berjamaah Iya. untuk keselamatan penerbangan. Iya. Ada adegan sholatnya? Nggak ada. Poinnya adalah, pertama, gue sih merasa sangat menyayangkan kenapa ketika gue lagi punya materi stand up tentang itu, orang mempermasalahkan bagian yang salah. Kenapa Indonesia nggak berpikir, untung ada seorang stand up comedian nyebut sholat safar. Dalam belasan tahun kesenian stand up comedy,
atau mungkin dalam ratusan kesenian komedi pernah ada di Indonesia. Pernahkah ada pelawak yang mengangkat sholat safar? Tahu nggak berapa banyak orang nge-google sholat safar itu apa? Gara-gara itu? Iya. Tidakkah itu ada nilainya, Den? Ada nilainya? Ada nilainya. Ada nilainya. Kenapa mereka nggak fokus ke situ? Soalnya opener lu udah di BAP. Udah dipanggil ya? Betul kan? Nah, coba lu cerita dulu. Ini lucu di party yang gini. Lu Jadi dalam rangka orang kagak ada masalah di BAP lu aja. Gua akuin gua nggak enak banget emang. Yang bikin gua nggak enak itu adalah orang-orang KUHP baru ngatain gue bisa dipidana ya. Iya. Lu bisa laporin gue abis ini. Oke, tapi kan bercanda. Itu tuh beda ya. Lanjut. Jadi mungkin memang dalam konteks penyelidikan, polisi memanggil sejumlah saksi. Ada pihak venue, ada pihak, pokoknya ada banyak, ada saksi ahli namanya kali ya, orang yang ngerti dan segala macam dipanggil. Salah satunya yang dipanggil adalah opener gua, Ben Daniel sama Dani Beler. Terus kita ditanyain. Yang lucu adalah Beler itu kan, lu nonton match ya? Nonton. Beler kan ada beat tentang polisi juga. Iya. Dia dipanggil ke kepolisian, ditanya sama polisi. Selesai semua pertanyaan, dia sama Ben Daniel pulang. Beler dicolek sama polisi. Di roasting. Dibicarain doang. Dani Beler, weh ada Dani Beler. Stand up dong. Zigzagnya mana? Angka 8-nya mana? Di roasting balik ya. Tapi lucu banget. Tapi ternyata Dani Belernya cuma aja cengir aja bercanda. Ya tapi berarti kan di roasting balik. Ya sah-sah aja. Iya sah-sah aja gitu. Iya, juga tapi ya itu menandakan bahwa emang gokil sih ini pertunjukan, dia nyentuh ke area-area yang harus gue akuin respon masyarakat yang gue rasakan sendiri juga mengagumkan. Orang-orang yang tadinya nggak ngelihat gue tuh biasa aja, ngajak foto dan segala macamnya, dan itu berbagai macam level dari tukang parkir sampai ibu-ibu sosialita waktu itu. Lu baru kali ini lu ngerasain kayak gini. Ini nasional banget soalnya. Iya, gue juga agak kaget sih. Oh, sorry, soalnya saya udah biasa di nasional ya. Ih, ngeri. Ngurusin masalah orang ya. Ngurusin masalah orang. Ngeri. Iya. Jadi lu berasa, wah gila, gue ada di level Gua nggak berkah. Karena ini tuh kayak Indonesia tuh kayak baru ketemu stand up gitu. Padahal kan nggak mungkin kan. Jadi kayak ada ombak baru lah waktu stand up pertama kali muncul 2011. Terus waktu ada ombak berikutnya tuh waktu masuk di Indosiar. Karena kan mungkin media yang luas ya. Dan sekarang ini. Ini paling pecah. Iya, kayak orang-orang tuh kayak baru ketemu stand up. Jadi harus ada diskursus baru tentang stand up. Harus mencerna lagi. Iya, ngajarin lagi apa itu stand up. Adaptasi lagi, POV-nya coba dilihat dari berbagai macam POV. Gua anggap ini berkah sih. Iya, itu berkah buat lo. Tapi apakah ini bisa menjadi satu isu yang tidak baik ke depannya kan gitu? Karena ketika komedi itu akhirnya bisa digunakan untuk menjatuhkan seseorang, itu kan tanda kutip jatuhnya. Nah, di poin yang itu lu setuju nggak kalau misalnya komedi itu digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan orang? Kalau menyentil kebijakan kita oke ya. Yang misalnya kebijakan yang tidak jalan-jalan, ya kan? Undang-undang perampasan aset yang kemarin disuarakan yang sampai hari ini masih arahnya itu oke tuh. Tapi ketika itu digunakan untuk menjatuhkan satu pihak atas sebuah kepentingan, di mana lu dituduhkan bahwa lu tuh sebenarnya anis banget gitu. Lu setuju nggak ketika itu dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan? Nah, secara teori nggak mungkin orang menggunakan komedi untuk menjatuhkan kalau nggak lucu. Oke. Baik nggak gini, jadi gini, teorinya gini. Dalam teori stand up ya, ada tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi ada sebuah kejadian di masa lalu, setelah lewat waktu berapa lama baru bisa jadi komedi. Iya. Kalau waktunya kedekatan, dia nggak cukup berdamai untuk bisa membacakan tragedi membicarakan tragedi tersebut. Berdamai ya. Sehingga di atas panggung jadinya nggak lucu. Contoh, misalnya gue punya joke tentang ditolak cinta pertama kali. Iya. Ditolak cinta pertama kali. Sekarang gue udah bisa berdamai. Gue udah bisa ngetawain itu karena udah lewat lama. Tapi lu bisa bayangkan, ketika gue baru patah hati, pasti nggak bisa gue jadiin joke. Iya, masih karena tragedi itu waktunya kurang panjang nih. Masih belum berdamai. Belum. Nah, sama. Kalau gue punya niat untuk ngejatuhin Deddy Sumargo saja, nggak bisa jadi lucu di atas panggung. Dan ini teori komedi yang udah dari zaman dahulu kala. Lu harus nggak marah dulu sama orangnya. Lu harus udah selesai dulu. Bahkan dalam konteks roasting, lu mesti sayang sama orangnya untuk bisa jadi bercandaan. Roasting itu ya, lu nggak mungkin bisa ngeroast orang kalau lu nggak at least respect sama orang itu. Tahu nggak kenapa? Karena nanti lu nggak tahu batasnya.
Lu nggak tahu batasnya ini lucu atau nggak lucu ya. Iya sih. Ini jahat atau roasting. Iya, takutnya malah bikin Betul. perasaan dia itu ya. Jadi tuduhan bahwa menggunakan komedi untuk menjatuhkan itu gue mau bilang nyaris tidak mungkin. Karena komedi didesain untuk bikin orang ketawa. Paling pentingnya adalah ketawa. Iya. Karena kalau orang bilang Panji nih kayaknya menggunakan mainstream untuk menjatuhkan. Gue punya bukti sebanyak 10.000 orang dan 7.000 orang live streaming dan semua orang yang nonton mainstream di Netflix bahwa ini jelas pertunjukan komedi, ketawanya ada. Jadi ini bukan sekedar ujaran kebencian. Kita pernah lihat ujaran kebencian, ini orang orasi, si ini harus diganyang, si ini. Iya. Itu ada kebenciannya, tidak ada kelucuannya. Tidak ada Maka ketawanya. itu didesain untuk menjatuhkan. Heeh. Tapi ketika ada lucunya, berarti ini komedi murni, ini bukan usaha untuk menjatuhkan. Oke. Karena kalau cuma usaha untuk menjatuhkan, nggak mungkin menciptakan ketawa secara teori. Gue pick up itu ya. Misalnya, lu berkomedi, lu membahas si Gibran. Gibrannya fine aja kan. Tadi lu udah jelasin. Lu berkomedi, lu misalnya mensatirkan Anies. Misalnya, Anies fine aja. Itu kan aman ya. Iya. Bagaimana kalau orang yang lu satirkan atau lu komedikan, dia tidak merasa itu lucu. Yang lain ketawa. Seperti, Dharma Pongrekun. iya, beliau tidak merasa itu lucu ya. Tapi untungnya beliau baik-baik aja. Gue WhatsAppan sama beliau. Oh, ada WhatsAppan? Udah WhatsAppan, udah mau ketemuan. Aman? Gue ngajak skakmat, ngisi skakmat. Oh, aman? Aman. Oke. Emang selalu aman. Kan dia bikin video, dia bilang itu bercanda, nggak apa-apa. Karena ada videonya. Iya. Udah aman. Oke, tapi Gini deh, siapa sih yang benar-benar mengaku tersinggung? Coba di antara semua objek yang gue sebut, siapa yang secara terbuka bilang, iya gue marah? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang pertanyaannya, sebelum lu membuat narasi, sesudah lu bikin narasi, semuanya, wah ini nih gue akan tampil. Lu kan latihan nih, latihan. Nggak pernah kepikiran, gue izin dulu kali ya. Takutnya nggak enak nanti dia tersinggung. Menurut gue bahaya sekali Republik ini. Ketika apa yang jadi bagian dari pengalaman hidup gue, nggak bisa gue utarakan. Bukan nggak bisa, izin. Loh iya, sama. Sangat bahaya sekali kalau semua yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup lu, bagian dari pengalaman hidup lu. Lu berteman, lu apa segala macam. Ketika lu ngomongin, lu harus minta izin dulu. Bahaya sekali. Ya kan takutnya tersinggung, Pak. Lah kan kalau tersinggung minta maaf, dialog. Waduh, lu pakai formula itu ya? Ya iyalah, apa susahnya? Apa susahnya? Sekarang gini, secara historis tidak pernah gua tidak bersedia untuk berdialog. Dan buktinya adalah orang-orang yang sebel sama gua dan ketemu sama gua secara Iya, itu tuh gue lihat dari histori lo. nggak pernah gua selalu Lu nggak pernah melarikan diri ya? somasi itu kan pernah masuk ke gue banyak banget dalam karir gue. Bahkan sebelum Indonesia kenal gue pernah disomasi sama Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara acara provokatif-proaktif di Metro TV zaman dulu. Saat lu masih membela Anies kan? Belum ada Anies, 2010 itu. Oh, belum ada ya? Nah, lu mah main-main nyolong-nyolong. Iya kan, masuk dikit. Iya Nggak kan? ada, 2010 ini. Sebenarnya saya titipan ini. 2010 gue punya acara. Dan usahakan blunder ya, Pak Ji ya. Usahakan blunder. Soalnya ya. stand up pun belum itu. Iya. Stand up pun belum. Iya. Atau di tengah-tengah lah. Gue lagi stand up, tapi stand up comedy belum meledak di 2011 kan. Juli 2011 stand up meledak. 2010 gue bikin acara di Metro TV. Terus gue disomasi oleh Menteri Hukum dan HAM dan tuntutannya adalah melakukan permohonan maaf secara terbuka live. Gue lakukan. Dalam historis gue nggak pernah. Artinya sekarang mainstream pun kalau ada yang marah sama gue, cara yang paling masuk akal kan dialog. Ya. Lu pengen dialog itu menjadi sebuah mencerdaskan gitu ya? Iya, menunjukkan budaya, iya. norma. Yang aneh kan adalah gue nggak suka sama lu. Gue sebenarnya bisa berhubungan sama lu langsung untuk nanya sama lu apa maksud lu. Betul. Tiba-tiba masuk ke polisi. Boleh atau tidak? Ya boleh aja. Cuman yang wajar kan adalah, coba deh gue tanya. Tabayun dulu. Dalam Islam namanya tabayun. Coba deh gue tanya, maksudnya gimana sih? Iya, siapa tahu gue salah tangkep. Kalau tabayun aja belum udah langsung kayak gitu, ya menurut gue itu lebih mengekspos mereka daripada gue. Kalau gue mah bersedia untuk dialog, nggak pernah gue. Termasuk Dharma Pongrekun. Makanya kami WhatsAppan. Oh, jadi setelah itu banyak di pihak-pihak itu menghubungi lo? Justru nggak ada. Justru nggak ada? Kecuali Dharma Pongrekun. Oh, kayak Mas Gibran nggak ngubungin? Karena memang nggak tersinggung. Ya kan makanya gue bilang, orang-orang yang gue sebut, siapa sih yang beneran mengaku tersinggung itu siapa? Nggak ada. Gue barusan menangkap, karena memang tidak tersinggung. Berarti Dharmanya tersinggung, makanya ngubungin lu. Jadi bisa nangkepnya begitu loh. Ya, kalau menurut gue ketemu sama Pak Dharma Pongrekun sih bukan karena beliau tersinggung, karena kita pengen kenalan aja. Oh, belum kenal? Iya. Sekarang, Dharma Pongrekun WhatsAppan sama gue, janjian untuk ketemuan kapan. Kemarin pengen ketemu di hari apa, ternyata gue nggak bisa. Terus gue ngajak dia untuk syuting, ternyata beliaunya juga belum bisa. Jadi kita cari waktunya aja. Tapi intinya adalah, untuk semua yang pernah terjadi,
dalam karir gua untuk semua orang yang tersinggung itu adalah haknya dia. Bahkan di tahun 2022 gue punya pertunjukan temanya tentang ketersinggungan. Di dalam pertunjukan berdurasi 3 jam itu, gue bilang bahwa orang tuh punya hak untuk tersinggung. Tidak ada satupun orang yang mau tersinggung. Tersinggung itu seperti ketawa. Involuntary response atau respon yang tidak disadari. Orang kadang-kadang pernah nggak lo ngeliat joke ketawa, hahaha, parah banget tuh barusan gitu. Jadi logikanya masuk belakangan. Dia kayak spontan. Iya, betul. Setiap kali ada yang lucu, dia ngerespon ketawa. Tersinggung juga sama. Dia juga nggak mau tersinggung, tapi dia merasakan itu. Nah, jadi semua orang tersinggung itu berhak untuk tersinggung. Tapi kan ada cara untuk menunjukkan ketersinggungan. Nah, kalau misalkan ada yang pengen berdialog sama gua, tabayun sama gua dengan senang hati. Apa pernah gua historinya kebanyakan selalu berdialog. Berarti yang gue tangkap di sini adalah mensrea lu kemarin adalah usaha lu untuk mendewasakan masyarakat bagaimana menyikapi suatu isu dan bagaimana membicarakan suatu isu dengan dewasa. Harapannya seperti itu, tapi sebenarnya harapan nomor 1 sih emang menghibur masyarakat. Orang itu satu kan yang udah pasti. Yang kedua, pengen mengedukasi masyarakat Indonesia tentang politik. Makanya kalau lu nonton kan, lu ngelihat ada benang merahnya tuh, dimulai dari alasan memilih, siapa yang dipilih, apa yang mesti dicek ketika kita milih, DPR, DPRD, DPD, terus aja runutannya tuh. Jadi orang kalau ngikutin, mereka tuh dari masuk nggak ngerti politik, keluar jadi punya bayangan. Itu tujuan utama gue. Nah, tujuan yang ketiga yang seperti lu sebut, itu menurut gue efek. Efeknya adalah orang jadi lebih dewasa dalam menunjukkan perasaannya, ketidaksetujuan. Dan lu pengen ngajak itu ke sana gitu ya? Tapi lu udah diajak dialog belum sama Pak Prabowo? Soalnya lu ada bahas beliau tuh. Karena di situ kan lu masalahnya kan nge-tweet kan. Lu bilang Pak Prabowo pernah menjadi orang yang terlibat dalam menculik aktivis. Betul. Nah, terus Pak Prabowo nge-tweet lagi. Gitu kan? Tapi kalimatnya kayaknya bukan menculik deh. Mengamankan. Iya. Sama Pak Prabowo langsung belum. Belum ya? Belum. Oke. Gue boleh nanya lu nggak? Iya boleh. Lu punya joke favorit nggak dari mensrea? Joke favorit? Yang lu suka gitu? Richard Insane gue suka. Emang lucu banget itu. Lucu banget. Kenapa ya? Apa karena kita kenal orangnya ya? Enggak, cara lu ngebawainnya bagus. Tahu nggak? Gue nggak bohong nih. Teman-teman gue di Amerika kan yang stand up comedian itu juga tahu soal mensrea. Terus mereka nonton. Mereka juga favoritnya itu. Mungkin karena cerita kali ya. Gampang ditangkap gitu. Waktu gue bikin mensrea, gue tuh ngerasa sayang sekali kalau nggak banyak yang nonton. Saking gue suka banget. Di YouTube kan bisa kalau sebanyak-banyak orang nonton. Dugaannya gitu, tapi nyata-nyatanya pas taruh di Netflix malah jauh lebih banyak. Gue ya video gue terbanyak. Padahal bayar loh di sono. Makanya gue juga nggak ngerti di YouTube ya. Terbanyak tuh orang nonton gue tuh, gue ngecek kalau lu buka YouTube gue terus gitu video stand up terus views terbanyak. Iya, kita bisa itu lihat. Paling banyak tuh cuma 6 juta apa 9 juta gitu. 6 juta atau 9 juta. 9 juta. Dan Netflix tentu punya membership yang lebih banyak. Dia bisa hitung kan? Iya. Jadi walaupun gratis, ternyata orang nggak willingly kan lu paling tahu sih karena lu content creator. YouTube itu kan bukan platform video, it's a click and watch video. Kalau lu klik baru orang bisa nikmati. Permasalahannya adalah ternyata walaupun tersedia gratis, nggak banyak yang ngeklik gua. Karena mungkin mereka udah punya opini sendiri-sendiri, gua suka, gua nggak suka dan segala macamnya. Nah, ketika ada Netflix kayaknya mungkin karena mereka udah berlangganan dan udah dapat anyway. Ya udahlah, coba gua tonton gitu. Jadi waktu gue menyelesaikan penulisan joke mensrea, gue tuh mikir gimana caranya gue bisa hadirkan ini di platform yang lebih luas. Dapat rezeki waktu itu gue jadi bintang iklannya series Ratu-Ratu Queens di Netflix. Nah, ketemu gue sama Netflix, gue bilang, gue mau nawarin dong gitu. Terus oh ya udah email-emailan dulu aja. Terus nggak ada lanjutan, keburu acara. Tapi acara itu gue bikin, gue rekam dengan proper lah. Oh, jadi acara itu belum deal-dealan sama Netflix? Belum. Oh, yang lu undang gue itu? Betul, tapi lu nggak datang. Gue takut cuy. Gue ketangkep juga nanti, ya kan? Gue kan cukup vokal ya. Tapi semain amannya lu gokil sih. Apanya, Pak? Ya kan lu punya opini juga. Ya gue punya opini, ya boleh lah gue sampaikan. Tapi apa kan... tuh yang di YouTube Dedi? Yang lu... Gue juga pernah hidup susah. Dia bisakah hidup susah kayak gue? Dia ngomong gitu kan. Itu bukan opini, Pak. Siap perang.
Lanjut. Iya, nggak Tadi tapi dulu. segitu. Setelah pertunjukan itu ternyata teman-teman Netflix ada yang nonton, beli tiket. Oke. Beli tiket. Cakep. Iya, beli tiket apa diundang? Gue jujur gue lupa nih. Tapi pokoknya ada yang nonton lah. Iya, tapi lu bikin memang proper karena harapan lu ini bisa nyampe ke satu platform. Gue kan? waktu itu bermitra sama Mas Indra Yudhistira. Beliau ini adalah orang yang Nggak konsep. dia yang bertanggung jawab secara tayangan. Oke. Gambar, background. Iya. Bagus banget Mas Dia Indra, bagus. udah orang yang nggak mungkin stand up comedy kayak gini kalau bukan karena Indra Terbaik lah. Yudhistira lah ya. Hmm. Terus jadilah tayangan yang baik. Abis itu omongannya berlanjut. Barulah kemudian deal-dealannya berjalan dan akhirnya tayang. Dan waktu itu gue salah satu alasan kenapa gue milih Netflix karena gue pengen worldwide. Gue pengen orang Indonesia yang di luar negeri Nonton juga. itu bisa nonton. Iya. Oh berarti lu tidak dibayar dengan persentase, tapi lu dibayar di muka. Ibaratnya produk lu dibeli. Licensing namanya. Iya, Jadi lu sewa. licensingnya. Mereka sewa berapa lama eksklusif. Berapa lama itu nanti di 10 Netflix? tahun. 10 tahun. Jadi nonton ya sebelum nanti 10 tahun sudah tidak ada. Iya. Itu barang bukti ya. Yang barang bukti itu sudah diberikan kepada polisi dan melanggar ITE lagi. Pakai flash disk. Polisi pas terima. Oke. Tapi Pakai flash disk. tapi itu ITE nggak tuh? Nggak tahu Gua gua. nanya. Itu menurut gue Netflixnya baik sih. Oke. Karena kalau Netflixnya mau serius bisa sih. Bisa sih. Iya. Coba kan nggak semua hal harus digituin Nggak juga usah lah, ya. nggak usah lah. Oke, jadi menurut lu dalam konteks keseluruhan dari mensrea lu ini, berarti lu udah jelasin tuh, lu ke Amerika bukan kabur, tapi pulang. Pulang karena sejak 2022 gua memboyong keluarga gua ke sana. Itu gue tahu. Dan kan ada prinsip kan, home is where the heart is. Hati gua ada di sana, Oke. anak gua di sana. Ya pulang gua ke sana lah. Tapi ada Mudik narasi, gua ke sana. ada narasi. Orang ngerasa kayak, oh kok lu lebih cinta Amerika jadinya daripada Indonesia. Itu nggak gitu. mungkin sih. Itu hanya karena nggak kenal. Kalau kenal nggak mungkin merasa seperti itu. Sekarang logikanya adalah apapun yang gua lakukan di New York, Indonesia ikut melakukan itu. Contoh, gua pertama kali dapat pass ya, maksudnya bisa kerja di comedy club. Itu Indonesia untuk pertama kali bisa kerja di comedy club. Gua ngisi prime time, itu berarti orang Indonesia pertama. Yang berarti Indonesia juga pertama kali manggung di situ. Dan lu buka jalan. Iya, dan hanya gua satu-satunya. Itu masyarakat isi berapa ya? 240 juta, 300 juta orang Amerika. Ada 300 juta orang di Amerika. Hanya ada satu manusia seantero Amerika yang dalam stand up-nya ngomongin Indonesia. Ngomongin budaya, memperkenalkan kita seperti apa. Apa itu disebut nggak cinta Indonesia? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang ngomong gua nggak cinta Indonesia dengan gua ke Amerika, itu nggak kenal gua aja. Sama kayak Nicky Zevanya. Ketika dia manggung di luar, apa itu berarti dia nggak cinta Indonesia? Ya enggak juga. Men, Agnes sama Anggun. Ini main di series favorit gue, Reacher. Lu tau Reacher nggak? Mereka main di Reacher. Apakah ketika mereka kerja di luar, abis itu disebut nggak cinta Indonesia? Ya nggak mungkin lah, mereka bawa nama Indonesia. Enggak lah, itu cuma belum kenal aja sama Panji. Belum kenal sama Panji ya. Berarti dalam konteks hal ini semua, tidak ada satu hal pun yang secara impact itu bikin lu tersinggung atau kecewa. Nggak ada ya? Nggak ada. Laporan polisi tidak. Gue cuma bingung, ada yang gue bingungkan. Apa itu? Kenapa Jupri sama Arya Novrianus tuh yang diajak ke TV? Lu tau nggak waktu itu? Kan lu nggak ada. Iya, tapi kenapa? Karena ada Semi, ada Ari, ada Mamat, ada Ernest. Orang-orang yang ngerti lah politik. Yang diajak Jupri. Ya jadwalnya mungkin nggak masuk Iya, gitu. mungkin. Oh jadi lu nggak ada apa-apa. Kalau kemarin sempat gue lihat ada ketersinggungan dari istri katanya. Istri gue marah. Oh itu marah betul. Istri gue marah. Marah karena bawa-bawa anak. Anak gue dihina. Dihina. Anak gue aja enggak. Anak lu enggak. Gue aja enggak lucu. Ya menurut gue enggak. Menurut gue ya aneh lah kalau ada ibu anaknya dihina-hina dan Nggak disebut marah, nggak kodok, kesel. nggak ada reaksinya kan, ya aneh lah. Aneh. Apalagi istri gue tuh patokannya sederhana aja. Anak gue beneran di bawah umur. Jadi kalau misalnya istri gue mau ngasusin, ya bisa sih sebenarnya. Cuman nggak perlu kan. Nggak perlu. Ya, Yang penting dia statementnya dia menunjukkan kalau dia nggak terima itu ada itu iya, aja ya. Dia perlu juga untuk menyatakan bahwa gue nggak suka main kayak gini-gini. Iya. Gue nggak terima. Udah. Iya. Sisanya kan lu nggak pernah ngeliat lagi dari dia. Karena gue juga ngobrol sama dia, nggak ada ujungnya itu. Itu kalau kamu tanggepin, tambah-tambah mereka. Oh sempat terjadi dialog, berarti Iya, dialog. lumayan lah ya. Dialog. Lumayan, tapi lu bisa nenangin tuh. Iya. Dan istri lu bisa memahami ya. Ya, istri gue bisa memahami bahwa kalau misalnya dia nyala terus kayak gitu, jadi tambahan makanan atau bensin untuk orang-orang yang Oke. marah. Tapi anak-anak tidak ada mendapat dampak nggak ya ada. secara psikologi Nggak ya. ada, mereka ketawa-ketawa mereka ngeliat. Siapa tahu lu pengen jual cerita sedih kan bisa juga di sini. Ini udah waktunya gitu Jujur kan. mereka ketawa-ketawa. Oh, dia ketawa-ketawa ya. Jujur ketawa-ketawa mereka. Berarti nantangin ya. Bukan nantangin. Bukan ya. Gue kurang ajar ya. si Dipo itu dibilang mirip Maui dari
Marcel, ada yang bilang mirip Marcel. Rais, lebih mirip Rais. Iya. Terus Dipo sama Sira, masa Dipo disamain seperti Maui adalah sebuah hinaan? Maui kan The Rock, katanya gitu. Iya, keren gitu. Iya, keren. Oke, ada nggak ancaman yang terjadi setelah ini semua? Tidak ada satupun ancaman masuk. Tapi ini kita nggak ngomongin ancaman verbal ya. Oke. Kalau ancaman verbal mah Banyak. sering lah. Iya. Ya gue bunuh lu, gue bikin itu. itu mah udah banyak. Tinggal laporin doang selesai itu. Nggak kan? usah itu juga. Nggak usah. Ancaman yang tidak verbal ada nggak? Nggak ada. Molotov tiba-tiba di rumah nggak ada? Nggak ada. Iya. DJ Doni padahal nggak mensrea loh. Molotov nyampe ke rumah bro. Nah, menurut gue tuh sekarang tuh lebih penting tuh ngomongin itu tuh serangan sama DJ Doni, Iya, teror ya. sejumlah LSM, kan nggak ada ujungnya. Iya. Raib aja. Iya. Padahal netizen udah nyocokin sepatu tuh. Ini sepatunya mirip, lu tau? Iya. Ini sepatu ini mirip sama sepatu ini gitu. Iya, gitu. Udah dibantu tuh polisi tuh. Iya. Tapi hilang, jangankan gitu deh. Gua bingung sekarang. Gua harus gua akuin ada rasa bersalahnya juga. Apa itu? Gue bersalah bahwa pembicaranya geser ke mainstream di saat Mengalihkan Sumatera isu. ini gimana sih? Mengalihkan isu. Iya, jadi Iya. ada kayak Kesan. bahwa bukan kesan ya, memang faktanya isunya beralih. Iya. Bahwa disengaja atau tidak, tentu gue bilang nggak sengaja ya, karena gue juga nggak tahu bakal. Tapi kayak kan gini. boleh dong orang menduga lu dibayar untuk mengalihkan isu. Ya itu urusannya mereka. Oke. Gue rasa sih publiknya yang teralih. Jadi bukan pengalihan isu, tapi publiknya teralih. Jadi Publiknya publiknya itu teralih. gampang. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan netizen katanya, berarti mensrea selesai di situ Betul. atau masih ada next Next show atau next mensrea? mensrea? Next mensrea nggak ada. Gue nggak pernah 2 judul. Oh. Kan gue udah 10. Mensrea itu pertunjukan 10. Yang pertama Bhinneka Tunggal Tawa, Mereka Bercanda, Masaika Bangsaku, Juru Bicara, Pragiwaksono. Habis itu Septic Tank. Kodo. Keadaan Kahar, ternyata sebatnya Komodo Menoi, Mensrea. Oke. Jadi judulnya nggak pernah berubah. Oh, judulnya nggak pernah berubah, tapi Judulnya selalu berubah, nggak Iya. pernah pakai judul yang sama. Oke, berarti akan ada ibaratnya episode 11. Tadi kan 10 tuh ya? Iya. Nah, episode 11 dengan judul yang berbeda. Iya, tapi gue sih kayaknya masih lama deh. Masih lama ya? Masih lama. Lu ada termin timeline kayak setiap tahun atau gitu? Enggak sih, cuman 10 udah banyak gitu. Maksud gue, sih. 10 banyak banget. Udahlah istirahat Dan dulu satu aja. masuk Netflix ya? Satu masuk Netflix, betul. Iya. Iya. Berapa bayarannya? Lumayan ya? Kayaknya gue nggak bisa deh nyebut angkanya kalau nggak dikasih izin sama Netflix. Oh iya, nggak boleh lah, nggak fair ya? Iya. Abis ini ya? Iya, mungkin nanti Iya, habis karena ini. gue mau bikin special show juga. Keren! Oh. Lu tahu nggak kalau Netflix juga pernah hire podcast? Netflix sekarang ada. Sorry. Saya nggak mampu di situ. Film. Keren! Iya. Apa iya. namanya? Sumargo Netflix? Films. Sumargo Film. Judul filmnya udah gue announce. Ada apa? Kenapa? Acting. Oh, bisa diajak maksudnya. Diam! Di balik semua cerita-cerita yang kesannya ya ngeledek, berkomedi terhadap pihak-pihak itu, ada nggak sih baiknya Gibran di mata lu? Oh, banyak dong. Coba sampaikan. Gue waktu itu pernah bilang, ini sebenarnya orang harus dengerin Siniar Hiduplah Indonesia Maya tuh podcast gue, itu lengkap banget opini gue. Iya. Gue tuh pernah bilang gini, Gibran itu bisa jadi adalah wakil presiden yang kita jangan sebut wakil presiden, kita sebut politisi deh. Politisi yang paling bisa nangkep zaman sekarang, menangkap zaman ya. Ya, yang tadi lu bilang kan? Iya, karena waktu itu dia pernah diketawain karena waktu dia bersih-bersih kantornya dia sebagai wali kota Solo sebelum pindah jadi wapres. Terus kan ada banyak mainan tuh, ya kan? Sekitar, masa wapres kerja banyak mainannya? Padahal menurut gua justru dia relatable. Ada berapa banyak cubicle di seluruh Indonesia yang kita naruh mainan, Ya, nggak ada naruh masalah. poster K-pop favorit kita gitu. Iya. Justru Gibran itu harapan bahwa lu bisa punya politisi yang relatable. Dan dalam banyak aspek dia memang relatable. Dia main bola. Oke. Walaupun kipernya timingnya Ya, selalu lepas iya. ya, gue lihat-lihat ya. Timingnya lepas mulu gue lihat-lihat. Iya, gua sampai nih. bingung tuh. Iya. Gua Off mulu nih timing nih. mungkin. Atau di mata dia pas Wapres Gibran nendang tuh ada kayak efek matrixnya gitu. Iya, Terus dia bingung iya. kayak, mana ini? Atau mungkin keyakinannya salah. Iya. Keyakinannya. Kayaknya gue telungkupnya entaran aja dah gitu. Ternyata lolos. Iya. Cuman kalau gue boleh berharap ya, I think Gibran has to find his voice in politics. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak Iya. sekilas kalau kita ngeliat Pak Gibran tuh masih kayak Pak Jokowi. Ngerti sih anaknya. Permasalahannya kita inget Pak Gibran waktu sebelum jadi wapres kayak gimana ngomongnya gitu.
dia niru bapaknya karena kagum sama bapaknya. Tapi udah ada pasti. satu titik di mana dia akan menemukan gaya dia, Iya. cara dia ngomong, kepedulian di isu yang penting untuk dia itu akan ditemukan. Harapan lo? Ya, untuk ukuran politik, Gibran itu muda sekali. Iya. Untuk politik, sebagai manusia 38 tahun nggak dibilangnya bapak-bapak ya. Tapi dalam politik muda sekali. Bayangin, Ganjar aja dipanggilnya Mas. Mas Ganjar. Jadi kan Gibran tuh hitungannya muda sekali. Iya. Sehingga ruang untuk pertumbuhannya banyak. Kalau kita lihat politisi muda di kisaran angkanya Gibran, itu banyak banget. Rahayu Saraswati Djohadikusumo juga muda. Menteri Dito atau mantan Menteri Dito juga muda. Ada banyak banget dan ada di dalam terahnya politik Indonesia juga nih. Anaknya siapa? Zita juga masih muda. Menurut gua nama-nama ini adalah nama-nama yang akan mendominasi politik di masa depan. AHY muda itu men. Mereka butuh waktu untuk nemu gimana selahnya untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus terlalu mirip gitu ya. Malah menurut gua Kaisang lebih langsung ketemu gitu. Dibandingin sama Gibran, menurut gua Kaisang tuh lebih terasa genuine-nya. Nah itu dia, mungkin istilah yang tepat. Udah ketemu gua kayak gini dalam menjadi politisi. Menarik menurut gua. Iya, tapi secara kerjanya lu masih belum melihat ya. Iya, mungkin gini kali ya, sesuai materi gue di Mensrea. Kita tahu beliau bisa kerja. Indonesia mesti ngelihat mikirnya beliau, pemikirannya beliau. Jadi kerjanya kelihatan, pemikirannya belum keluar. Iya. Apa nih? Kalau dipaksa milih satu jabatan yang menurut tuh paling bisa dikerjain dan jujur apa? Untuk siapa nih? Gua. Oh, untuk dia. Di pemerintahan. Kalau gue disuruh milih jabatan di pemerintahan, kalau ya. Gue sih pengen jadi juru bicara presiden. Cakep tuh. Ntar setiap kali press con, stand up gue hitung aja. Lucu ya. Tahu nggak dulu Wimar Witular kan pernah jadi juru bicara zamannya Gus Dur ya. Terus gue ngeliat keren. Iya, dia bisa menetralisirkan, dia bisa mengayun gitu ya. Julian Pasha dulu keren. Ini yang gue maksud, juru bicara di kepresidenan itu harus memiliki peran aktif sehingga dia bisa mengakomodir apa yang menjadi keresahan di dalam masyarakat. Kemarin tuh gue banyak sekali ngobrolin itu off the record. Gue ngerasa, moga-moga ini nyampe ke Pak Teddy ya. Ini tanpa no hard feeling. Menurut gue, apa yang lu bahas tentang Pak Teddy ketika dia melakukan statementnya dia, gue kan ada nonton gitu. Yang mana? Yang Pak Teddy agak lumayan emosional gitu. Oh iya, yang di Halim, respon yang di Halim. Iya. Gue merasa itu harusnya diwakilkan dengan orang yang memang spesifikasinya di situ supaya bisa menetralisir. Jangan sampai akhirnya menteri. Gue setuju. Sebenarnya ya, kalau ada satu hal yang lagi krusial dibutuhkan pemerintah itu komunikasi publik. Iya. Karena sebenarnya bukannya gimana cara ngomongnya ya? Lu bisa ngomong dengan lebih enak dan lebih jelas tanpa kemudian justru menambah polemik. Ada sesuatu yang mesti dijelasin, pas lu jelasin malah nambah masalah gitu. Nah, cuman susah nih. Apakah mereka mau lebih peduli dengan apa yang mereka katakan? Sebenarnya bergantung sama gaya kepemimpinan Pak Prabowo-nya. Nah, menurut gua Pak Prabowo ini unik. Kalau ada satu hal yang gua nggak nyangka ya, adalah justru ini presiden terbuka sekali. Menurut gue ya. Apa pernah lu ngeliat presiden ketemu sama wartawan habis itu ngobrol 3 jam? Berapa jam? Ya. Menurut gua sangat terbuka yang membuat beliau itu gampang sekali dihantam. Bahwa nanti omongannya ya Pak Prabowo mah genuine ya. Kadang-kadang come on lah Najwa, come on lah. Ada kayak gitunya juga. Tapi itu kesediaan dirinya untuk ngebuka itu baru gua rasa di Indonesia. Iya, hal yang baru. Dan masyarakat sedang berusaha untuk mencerna itu. Iya, jadi kita bisa ngelihat ini sebenarnya ada sesuatu yang positif nih, tapi kenapa salah mulu keluarnya ya? Jadi lebih kepada komunikasi publiknya aja. Iya, dan kemarin barusan tergoreng lagi ketika beliau menandatangani satu perjanjian kerjasama untuk Dewan Perdamaian Dunia kan, di bawah asuhannya si Donald Trump. Wah, habis digoreng beliau di situ tuh. Siapa, Pak Teddy atau Pak Prabowo? Pak Prabowo-nya. Ya, menurut gue itu aneh. Nah, itu juga itu lebih penting untuk didiskusikan sih daripada Mensrea ya. Nanti kita bikin season berikutnya. Ini pokoknya Mensrea udah selesai. Ya. Tinggal masalah hukumnya aja yang belum selesai. Iya, moga-moga cepat selesai lah. Moga-moga cepat selesai. Karena Denny Sumargo kan warnanya udah warna pemerintahan ini. Maksud Anda? Bisa lah ngomong sama pemerintahan. Bisa lah. Enggak, ini aja lu sampaikan aja untuk teman-teman yang mempermasalahkan masalah hukum ya. Gua anggap ini pintu untuk dialog aja. Pintu untuk dialog. Kayaknya dari sini akan berkenalan. Akan berkenalan. Iya, mungkin awalnya interaksi datang dari pelaporan, tapi mungkin ujung-ujungnya jadi berteman. Iya. Tapi adakah kemungkinan dengan kondisi di mana lu bisa menunggangi untuk melapor balik karena ada tendensi di mana ketika laporan itu tidak benar, itu kan mencemarkan nama baik lo?
capek banget, mending gue jalanin perusahaan gue aja, ada Comika daripada ribet kayak gitu, Comika, nggak ya. usah lah. Sama kopinya ya. Iya, kopi mensrea. Kopi mensrea. Lu Siap. tuh seneng kopi gak sih? Seneng, Pak. Nggak pernah gue kirim kayaknya ya. Belum pernah. Gue kirim Nanti kopi kirimin ke gue Nanti ya. gue kirim ya. Itu belinya di mana tuh? Di Oten. Oten ya. Siap Masuk kalau duit gitu. lu tuh. Masuk. Tring, tring, tring. Gitu. Siap. Nyebut adlib. Udah bisa disebut belum next project yang lu mau melangkah apa? Oh ada. Asik. Promo dah. Gua memang tidak bikin special. Tapi gua ada 2 project terdekat. Yang pertama, gua bikin acara Ramadan. Oke. Before iftar. Before? Iftar. Plesetan before after. Oh iya. Tapi kan iftar kan, ada iftar kan. Itu bahasa Arab ya? Ya, Artinya- before iftar. Iftar berbuka. Oh berbuka. Terus itu sebuah acara di mana apa namanya kita bisa kayak festival gitu. Iya. Cuman highlightnya tuh ada football. Gue tuh punya podcast sama Ustadz Felix Xiao. Iya. Football itu adalah konten untuk orang yang pengen kembali ke jalan yang lurus lah. Jadi pertanyaannya basic banget. Putar balik gitu ya maksudnya? Jadi ada off-air-nya. Itu tanggal 7 Maret, tiket sudah dibuka. Gue sebut nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, off-air itu ya? Off-air. Ah. Ada live streamingnya juga. Oke. Dan gua punya acara di bulan April. Bukan stand up tapi crowd work. Lu pernah tahu crowd work nggak? Jadi gua menciptakan kelucuan dari interaksi sama penonton. Gue tanya lu namanya siapa? Oh, jadi ini ya spontan lagi. Betul, betul. Oke. Jadi panggungnya panggung 360 gitu. Jadi panggungnya di tengah, gue dikelilingin 850 orang. Terus nanti gua melucu dari interaksi sama penonton. Iya. Itu acaranya April. Nanti informasinya semuanya ada di Comika lah. Oke. Itu ya poinnya ya. Terakhir pertanyaannya, kalau ada satu yang bisa lu revisi di bagian mensrea kemarin, ada nggak? Joke-nya. Nggak ada. Oh ada. Oh, ada. Gue ada salah ngomong. Nah, gue sebut di sini aja ya. Ah iya iya. Jadi waktu itu ada joke tentang Bentar, yang mau laporin catat cepetan. Deliknya masuk nih. gue udah minta Deliknya maaf, lembaganya juga udah tahu. Oh iya iya. Gue itu salah ngomong di atas panggung, terlibat, namanya juga ngomong 2 jam ya, masa nggak Iya, mungkin ada salah. Gue wajar. sempat ngomong, gue bilang pejabat Kejaksaan Agung yang nimbun kekayaan. Iya, salah ngomong. institusi. Yang nangkep Jaksa Agung justru. Iya, salah institusi. Iya salah, gue salah sebut di situ. Kalau ada yang bisa gue perbaikin itu. Iya. Maaf ya, salah ngomong saya. Salah institusi, minta Salah. maaf. Di kepala gue, soalnya yang nangkep Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung yang disebut sama gue. iya, biasalah. Iya, Iya. selimpet. Keserimpet. Ada nggak yang nggak keluar di situ? Yang lu udah siapin tapi lu nggak keluar itu? Ada, tapi lebih karena setelah gue bawa tour, ternyata kalah kuat sama joke yang lain. Akhirnya gue rontokin. Jadi tour suka gitu. Jadi lu start dengan set joke kayak gini misalnya. Lu jalanin, terus joke-nya numbuh. Ternyata ada joke baru yang lebih kuat daripada joke yang lama. Dikurang-kurangin. Oh, berarti dari editing itu, kan ini kan tayang nih. Misalnya tayang. Oh, ada beberapa bagian yang lu nggak Oh enggak, masukin. yang kemarin di Mensrea udah final tuh. Enggak, itu semuanya yang ada pas live. Iya, itu semua yang ada pas live-nya. Pas Maksud gue off-air. pas tour. Jadi waktu di kota Bandung. Jadi orang yang nonton di Bandung, pas nonton Mensrea, kok ada joke yang hilang ya? Ah, Karena yang di Bandung tuh udah kalah kuat sama joke yang lain. Gue tuh nggak pengen joke-nya, maksudnya gue nggak pengen pertunjukannya lebih dari 2 jam. ya lu Dan- filter lah gitu Iya, jadi ibaratnya. selama tour, joke-joke yang nggak kena, ini buang lah. Dapat lah 2 jam solid. 2 jam solid ini gue bawain di Indonesia Arena. Seluruh yang ada di Indonesia Arena itu ada di Netflix. Oh, Nggak ada yang hilang, nggak ada yang Nggak ada yang hilang ya? Mereka nggak mau. Gue bahkan menduga Netflix akan mensensor, ternyata nggak. iya itu gilanya ya. Hmm. Oke kalau gitu. Tapi gue pengen ada satu beat, nggak ada ya? Yang, Nggak ada sama sekali. Yang nggak masuk di situ Nggak ya? ada sama sekali. Oh, Nggak ada. gila, berarti perfect banget lu ngatur itu semua Di timingnya. off air, yang nonton pasti tahu. Di off air, setelah selesai acara, gue minum, gue nyeka keringat, gue bilang itu tadi perfect set, nggak ada joke yang lupa. Walaupun ada belibet tadi yang salah ngomong ya, Iya, tapi maksud gue iya. semua joke ke bawah, gue inget dan itu adalah Iya. joke terbaik gitu. Iya. Kalaupun ada yang nggak masuk tuh lebih kepada epilog. Gue tuh punya epilog. Setiap kali habis show tuh ada epilog gitu loh. Ngomong sama penonton. Tapi itu bisa ditonton di YouTube gue ada. Oke. Tapi lu masih hafal kan dance-nya Farel Bramantsta kan? Nah, Kita salah mulu sih. Iya, masih salah itu. Iya. Menurut gua lu sudah menista jogetnya Menurut dia. keyakinan gue cuman Feral yang hafal. Iya. Temen-temennya juga nggak bisa kan di video itu. Coba kita tutup ya. Coba ya. 1, 2, 3. Nye 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 nye. Nye 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 nye. Gue orang yang di belakang. Cabut.